Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channelnya Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, di session kali ini saya akan share video tentang selalu merasakan badan tidak nyaman teman-teman ya. Setiap harinya selalu merasakan seperti itu. Mau pagi, siang, sore, mau malam, mau menjelang tidur. Kita itu selalu merasakan badan kita itu tidak nyaman. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang merasakan hal tersebut gitu teman-teman ya, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di-skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham dan ketika mengerti dan paham, kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah, itu teman-teman ya, nah, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di-skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah, makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah, itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di-subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya. Biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan berbagai macam sensasi dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu setiap harinya selalu mengalami badan itu tidak nyaman teman-teman ya, setiap harinya. Nah, itu teman-teman ya, itu saya rasakan dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Jadi ketika belum sembuh total gitu teman-teman ya dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, badan kita itu merasa tidak nyaman setiap harinya teman-teman ya, bangun tidur kita tidak nyaman. Kemudian siangnya kita tidak nyaman, sorenya tidak nyaman, menjelang malam tidak nyaman, sampai mau tidur aja kita tidak nyaman. Bahkan ketika kita tertidur di malam hari nih, kemudian kita terjaga juga gitu teman-teman ya. Itu badan tidak nyaman itu sangat terasa sekali teman-teman ya. Nah, itu yang saya rasakan dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, dulu juga saat terkena gangguan asam kemudian mempunyai sensasi seperti itu, kadang suka merasa bingung juga gitu teman-teman ya. Kenapa ini badan ini nggak nyaman-nyamannya setiap harinya gitu teman-teman ya, pagi, siang, sore, malam itu kenapa bisa seperti itu teman-teman. Jadi tiap menitnya bahkan tiap detiknya itu kadang kita itu selalu merasakan tidak nyaman saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, perlu kalian ketahui teman-teman, sepengalaman saya memang seperti itu. Jadi ketika kalian belum sembuh total gitu teman-teman ya, ada rasa badan tidak nyaman itu ya, kalian jangan terlalu khawatir teman-teman ya, karena kita masih mempunyai apa ya, berbagai macam efek dari gangguan asam lambung, kemudian dari gangguan stresnya gitu teman-teman ya. Contoh kecil, itu badan terasa tidak nyaman itu karena kita itu sering kayak macam apa ya, pegal-pegal tidak jelas teman-teman ya.
Dan kadang kalau misalnya kita dipijit gitu teman-teman ya, kita nyuruh orang untuk memijit kita itu kadang nggak hilang-hilang teman-teman ya pegal-pegalnya. Nah itu diakibatkan karena ada stres atau terlalu banyak pikiran ke hal-hal negatif teman-teman, sehingga tubuh kita itu menegang teman-teman ya. Dan kalau seandainya kita dipijit, kenapa itu pegal-pegalnya nggak hilang-hilang? Karena ininya stresnya itu juga nggak hilang-hilang teman-teman ya. Nah, makanya dulu saya saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, di awal-awal memang sering ya dipijit seperti itu, tetapi karena memang sering dipijit tapi nggak hilang-hilang rasa tidak nyamannya gitu teman-teman ya, akhirnya ketimbang keluar uang banyak gitu teman-teman, akhirnya saya mencoba dihentikan saja gitu teman-teman, dengan cara selanjutnya itu yang mencari penyebabnya. Dan ketika diingat-ingat kemudian digali juga informasinya, ternyata itu bisa dari stres juga teman-teman ya. Nah ketika memahami oh ini dari stres nih, diusahakan harus hilang stresnya nih. Makanya saya mencoba selalu melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, melakukan aktivitas yang menyenangkan. Tanpa disadari stresnya hilang dan kemudian sensasi badan pegal-pegal itu hilang dengan sendirinya teman-teman ya. Tanpa obat, tanpa herbal teman-teman ya. Nah itu, nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sudah berbagai macam cara dilakukan untuk mencari kenyamanan di badan gitu teman-teman ya. Kalau seandainya kalian tidak membaik-membaik, coba hilangkan stresnya teman-teman ya. Tetapi sialnya nih, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kalau seandainya dikatakan lu stres, lu terlalu banyak pikiran, lu kadang suka mengelak teman-teman ya, termasuk saya dulu gitu teman-teman ya. Saya nggak terlalu banyak pikiran, saya nggak terlalu stres, saya bilang seperti itu teman-teman. Tetapi kalau misalnya kita ingat, setiap harinya kita selalu mengingat tentang penyakit. Setiap harinya kita selalu mengingat tentang sensasi. Apalagi tuh yang namanya kematian selalu terngiang-ngiang di kepala kita. Jadi seolah-olah kematian itu mendekati kita. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya tanpa disadari sebetulnya itu menjadi stres. Dan biasanya stresnya itu ke hal-hal negatif. Yang namanya stresnya ke hal-hal negatif sudah pasti nanti ada sifat waspada di tubuh kita teman-teman. Dan kalau seandainya yang namanya waspada pasti ada penegangan. Nah itu teman-teman, nah, makanya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika mempunyai sering pegal-pegal tidak jelas teman-teman ya, yang saya lakukan itu menghilangkan stresnya. Tetapi untuk menghilangkan stres itu agak sulit teman-teman, jujur ya, agak sulit. Tetapi kalau misalnya kita biasakan, dialihkan dengan hal yang menyenangkan, nanti stresnya itu hilang dengan sendirinya teman-teman, dan tahu-taunya pegal-pegal itu hilang dengan sendirinya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, buat kalian nih yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya badan kalian, kalau seandainya ada penegangan otot gitu teman-teman ya, itu sebaiknya dihilangkan saja stresnya, dihilangkan saja ketakutan-ketakutannya, karena stres dan ketakutan itu bisa menimbulkan penegangan otot buat tubuh kita. Nah itu teman-teman ya. Kemudian untuk rasa tidak nyaman di badannya gitu teman-teman, kayak macam gue nih sekarang sehat tapi kayak macam belum sehat. Nah itu teman-teman, karena merasakan badan masih terasa tidak nyaman juga gitu teman-teman ya. Wajar sih sebetulnya kalau seandainya kitanya belum fit teman-teman, badan kita belum fit, itu pasti kita merasakan seperti itu. Nah fitnya itu dari mana gitu kan teman-teman ya. Ya karena kitanya masih sakit. Nah itu teman-teman, masih terganggu ya. Asam lambungnya masih belum normal. Kemudian pikirannya belum bisa normal juga gitu teman-teman ya. Nah makanya usahakan gimana caranya supaya tubuh kita itu menjadi fit teman-teman ya. Yang saya lakukan dulu gitu teman-teman ya, sering olahraga ringan gitu teman-teman, kemudian sering melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, sering berjemur, sering beraktivitas juga teman-teman ya. Jadi mengupayakan saya selalu berbuat atau melakukan apapun layaknya orang sehat teman-teman. Jadi saya berpikirnya gini teman-teman ya, gimana caranya nih saya bisa berbuat apapun gitu teman-teman, walaupun dengan keadaan seperti ini. Saya harus jalan-jalan walaupun misalkan dalam keadaan seperti ini. Nah itu teman-teman, saya harus melakukan aktivitas yang menyenangkan walaupun dalam keadaan seperti ini. Nah saya berpikirnya dulu seperti itu teman-teman, dan sehingga ketika saya paksakan seperti itu, mungkin karena ada pembiasaan ya di situ, mulai fisiknya, tenaganya, semuanya itu menjadi kembali lagi, dan tahu-tahunya kita itu lupa dengan yang namanya kita itu badan sedang tidak nyaman. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sering apa ya, yang masih terlalu sering rebahan teman-teman, karena jujur dulu juga saya lebih lamanya itu rebahan, itu tidak akan membuat kalian baik teman-teman ya. Jadi alangkah baiknya kalian bangkit dari mulai sekarang,
kemudian beraktivitas lah layaknya orang sehat teman-teman. Kalaupun misalnya kalian ketika beraktivitas nih ada rasa tidak nyaman, kadang was-was lagi, kadang gelisah lagi teman-teman ya, nggak apa-apa teman-teman, karena semuanya juga butuh proses teman-teman ya, butuh perjuangan teman-teman ya. Biasanya nih untuk orang-orang yang terkena gangguan aslam nih, ketika melakukan aktivitas sedikit saja kemudian sensasi hadir, akhirnya mudah menyerah. Besoknya tidak dilakukan lagi, teman-teman ya. Itu dulu saya, teman-teman ya. Nah, itu teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya kalian paksakan gitu, teman-teman ya, nanti justru perubahannya itu akan lebih cepat perbaikannya. Berbeda dengan orangnya yang suka kapokan, teman-teman ya. Lakukan jalan-jalan. Kata Pak Abdul Rahman, ini harus jalan-jalan. Ketika jalan-jalan sensasi hadir. Kemudian besoknya ada meriang lagi. Ketika sembuh kalian males kemarin juga ketika jalan-jalan ada meriang-meriang. Wah, Pak Abdul Rahman nih sialan, ngasih taunya nggak benar. Akhirnya kalian diem lagi di rumah, rebahan lagi. Saya tanya sama Anda, mau sampai kapan Anda begitu? Nah itu teman-teman, semuanya butuh proses, semuanya butuh perjuangan teman-teman. Kalau seandainya kalian menyerah, itu perbaikannya akan terasa melambat. Nah itu teman-teman, makanya mulai dari sekarang jangan kalah dengan sensasi-sensasi rasa tidak nyaman. Yang penting tidak membuat kalian mati, itu aja sih sebetulnya teman-teman ya. Ingat, kita itu harus bisa ambil resiko teman-teman ya. Dan resiko untuk pelatihan seperti itu nggak terlalu besar teman-teman ya. Paling cuman badan nggak nyaman gitu doang teman-teman ya. Asal jangan kalian itu ngambil resikonya itu yang terlalu besar. Kata Pak Abdul Rahman, harus melakukan kegiatan-kegiatan yang seperti dulu lagi, seperti layaknya orang sehat. Panjat tebing kalian itu, dan akhirnya kalian jatuh mati. Nah itu yang salah gitu teman-teman ya. Jadi untuk jalan-jalan itu resikonya nggak terlalu besar teman-teman ya. Paling kalian itu sesudahnya, kalau seandainya terlalu capek misalkan gitu teman-teman ya, kalian nanti larinya ya kalian meriang-meriang nggak jelas, pegal-pegal nggak jelas gitu teman-teman ya. Tetapi itu nanti juga membaik dengan sendirinya teman-teman ya. Kita harus bisa ambil hal seperti itu teman-teman. Kita harus bisa ambil resiko teman-teman ya. Biar nantinya ada pelatihan di situ gitu teman-teman ya. Kalau misalnya kalian tidak mau ambil risiko dari mulai sekarang teman-teman ya, tidak mau menghadapi sakit-sakit badan, tidak mau menghadapi ada rasa tidak nyaman di badan gitu teman-teman ya, nanti perubahannya akan terasa lambat. Mau sampai kapan Anda seperti itu? Terlalu merasa-rasa. Nah itu teman-teman ya. Ingat, untuk gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis semuanya butuh pembiasaan teman-teman ya. Butuh pelatihan. Yang namanya tenaga butuh latihan. Yang namanya ketahanan tubuh itu juga butuh latihan. Yang namanya perasaan sampai di psikis itu butuh pelatihan juga. Sampai hal yang sekecil apapun itu yang namanya senyuman, kemudian tertawa, kita itu butuh latihan. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis. Jadi hal-hal sepele saja, kita orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis butuh latihan teman-teman ya. Contoh kecil itu di senyuman gitu teman-teman ya. Kalau seandainya orang yang lagi parah-parahnya, itu jangankan untuk tertawa lepas teman-teman ya. Senyuman saja kita ogah untuk tersenyum teman-teman, dan itu butuh latihan teman-teman ya. Dulu saat terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, untuk tertawa lepas itu saya nggak pernah lakukan teman-teman. Jangankan tertawa lepas ya, senyum aja gitu teman-teman ya, saya malas teman-teman. Dan itu saya dulu lebih ke sifatnya itu ada fobia sosial. Jadi ketika ada orang berkunjung atau ada orang lewat itu saya lebih sembunyi teman-teman, karena malas untuk tersenyum sama orang lain teman-teman, malas untuk ngobrol sama orang lain teman-teman ya. Nah itu, tetapi ketika saya berpikir ini gua mau sampai kapan ini seperti ini, dulu itu saya orangnya ceria, suka jahil gitu teman-teman, bahagia gitu teman-teman ya. Nah tetapi sekarang kok kenapa begini ya, malas ngobrol sama orang lain, malas bercanda dengan orang lain. Ini mau sampai kapan teman-teman? Saya berpikir waktu itu, oh ini butuh latihan lagi. Nah makanya usahakan dulu itu saya mengusahakan diri gitu teman-teman ya, sering bersosialisasi dengan orang lain. Walaupun ngobrol-ngobrol itu kadang kita tidak inginkan teman-teman ya, ada rasa malas di situ. Ketika ngobrol itu ada perasaan pengen cepat-cepat pulang. Nah itu teman-teman, karena di rumah itu paling nyaman dulu itu. Nah itu teman-teman, tetapi di awal-awal memang gitu ya, ketika ngobrol langsung pikiran itu, wah nggak nyaman nih, pengen cepat pulang. Akhirnya pulang gitu teman-teman ya, besoknya ngobrol lagi, akhirnya pengen pulang lagi, selalu saja seperti itu. Tetapi mungkin karena keterbiasaan, di situ mulai nyaman ya, ngobrol itu mulai kita paham, obrolan itu kita mulai fokus gitu teman-teman ya, sudah bisa berargumen dengan kata-kata teman-teman ya. Itu saya dulu teman-teman. Dan ketika mulai nyaman lagi ngobrol dengan orang lain, bersosialisasi dengan orang lain, malah dengan rasa tidak nyaman itu ya lupa teman-teman ya.
Jadi ketika ditimbang-timbang, ketika diingat-ingat, dulu saya itu males ya ngobrol sama orang lain. Kenapa sekarang itu ada rindu ya, ada rindu di perasaan itu, pengen berkunjung ke tetangga, pengen berkunjung sama temen, pengen ngobrol gitu teman-teman ya. Nah itu di awal-awal perbaikan saya teman-teman, dan ketika ada rasa rindu, jadi di rumah itu justru nggak nyaman teman-teman ya. Jadi pengennya itu keluar terus keluar terus. Nah di situ awal-awal pemercepatan pemulihan teman-teman. Jadi ketika sering keluar itu justru perbaikannya itu lebih cepat ketimbang diam di rumah gitu teman-teman ya. Yang saya rasakan dulu saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang masih mempunyai hal seperti itu, alangkah baiknya kalian sering bersosialisasi dengan orang lain, kemudian sering melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, kemudian melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan, biar semua perubahannya itu lebih cepat teman-teman ya. Dari mulai perasaan terlatih lagi, dari mulai pikiran mulai terlatih lagi, bisa fokus lagi teman-teman ya. Bahkan senyuman sudah bisa terlontarkan lagi teman-teman ya. Kemudian badan-badan tidak nyaman itu mulai hilang sedikit-sedikit. Nah itu teman-teman, nah makanya mulai dari sekarang gitu teman-teman, jangan dinanti-nanti, karena perubahan dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, pemulihannya atau kesembuhannya atau perbaikannya itu cuman sedikit dalam mingguannya teman-teman, berbeda dengan gangguan yang lain ya. Kalau gangguan yang lain kita konsumsi obat selang 1 hari 2 hari, paling lama itu 2 minggu udah beres, sudah sembuh teman-teman ya. Tetapi untuk gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kalau seandainya kita melakukan metodenya dengan konsisten gitu teman-teman ya, sering olahraga, pokoknya melakukan semuanya metodenya itu dengan konsisten, dengan serius teman-teman ya, perubahannya itu nggak terlalu signifikan teman-teman, nggak terlalu besar teman-teman ya, paling dalam mingguannya itu cuma 2% teman-teman ya, paling besar cuma 5% teman-teman ya. Nah tetapi kalau misalnya kalian tidak melakukan metodenya dengan konsisten, justru perubahan ke 2%, 5% itu nggak kalian dapatkan teman-teman ya. Nah itu, nah makanya dikarenakan perubahannya itu cuma sedikit teman-teman, nah makanya lakukan dari mulai sekarang gitu teman-teman, jangan dinanti-nanti. Ketika kalian dinanti-nanti teman-teman ya, perubahannya itu justru yang sedikit itu nanti juga dinanti-nanti gitu teman-teman ya. Nah makanya mulai dari sekarang, bangkit dari mulai sekarang teman-teman, jangan terlalu murung, jangan terlalu berdiam diri di rumah, bergeraklah, olahragalah, kemudian beraktivitaslah layaknya kalian orang sehat. Kalian harus bisa beraktivitas walaupun dengan keadaan seperti ini. Nah itu teman-teman ya, itu yang saya lakukan dulu saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Jadi pemulihannya itu bukan karena obat, bukan karena herbal teman-teman ya, hanya metode, pure metode teman-teman. Nah makanya tengok video saya dari awal sampai sekarang, banyak yang selalu memberikan endorse, Pak tolong dong jualin obat ini, Pak tolong dong jualin herbal ini, nanti saya kasih begini begitu dan sebagainya teman-teman ya. Saya tolak teman-teman ya, karena jujur gangguan asam lambung dan asam psikosomatis itu bisa sembuh tanpa obat, tanpa herbal. Dan menurut saya pribadi teman-teman ya, alangkah baiknya hanya menggunakan metode saja secara alami, kemudian cepat teman-teman ya, karena obat dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, obatnya ada dalam diri kita masing-masing teman-teman ya, bukan obat yang dikonsumsi, bukan herbal yang dikonsumsi teman-teman ya. Alangkah percumanya kalian mengkonsumsi obat, mengkonsumsi herbal, tetapi kaliannya tidak mau bangkit teman-teman ya. Nah itu alangkah percumanya teman-teman. Tetapi kalau misalnya kalian mau bangkit, mau ambil resiko teman-teman ya, kemudian mau berubah dari mulai sekarang teman-teman ya, tanpa obat, tanpa herbal pun pasti bakalan lebih cepat membaiknya. Nah itu teman-teman, nah makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, untuk saya pribadi juga seperti itu teman-teman. Jadi jujur saya juga dulu sama gitu teman-teman ya, sering berobat ke sini, sering berobat ke situ, herbal ini dibeli, herbal itu dibeli teman-teman. Tetapi untuk perubahannya nggak ada sama sekali teman-teman ya, karena ketika saya bertanya ini kenapa nih, obat dari dokter saja tidak membaik teman-teman, oh ini mungkin obatnya jelek, saya bilang seperti itu teman-teman, padahal bukan obat sih sebetulnya yang jeleknya itu teman-teman ya. Kemudian saya pergi ke dokter herbal juga teman-teman ya, sudah bayar mahal-mahal teman-teman, tetapi tidak ada perubahan juga teman-teman. Nah makanya waktu itu saya berpikir sendiri, cari gali sendiri teman-teman ya, digali sendiri penyebabnya kenapa. Ternyata penyebabnya ada dalam diri kita masing-masing. Kita tidak mau bangkit teman-teman. Nah makanya waktu itu, karena memang perubahannya tidak ada, kemudian daripada mengeluarkan uang lebih banyak, apalagi saya waktu itu tidak bekerja teman-teman ya,
Saya tinggalin yang namanya obat, saya tinggalin yang namanya herbal, teman-teman. Dan kemudian saya mencoba bangkit sendiri, teman-teman ya. Dan ketika meninggalkan obat itu, jujur ya, justru saya itu lebih baik, teman-teman ya, ketimbang dulu ketika memakai obat, kemudian sering berdiam diri hanya mengandalkan obat saja. Nah itu teman-teman ya, kemudian seringnya rebahan, kesembuhannya itu hanya mengandalkan herbal saja. Tidak seperti itu teman-teman, berbeda ketika saya mulai bangkit, mulai bergerak, cari hiburan, cari aktivitas yang menyenangkan, melakukan hobi-hobi yang menyenangkan gitu teman-teman ya. Kemudian saya hindari stresnya teman-teman ya. Kemudian bergerak sesuai dengan seperti layaknya orang sehat teman-teman ya. Kemudian di situ terus dilakukan tanpa disadari saya lupa dengan yang namanya penyakit teman-teman. Nah makanya ketika ditanya sampai detik ini, tengok komentar-komentar yang bertanya tentang kesembuhan saya. Pak, kapan sembuhnya? Pak, kapan sembuhnya? Sampai detik ini juga saya belum bisa menjawab, teman-teman ya, kapan saya mulai sembuhnya, teman-teman ya, karena gangguan yang saya alami sembuhnya dengan terlupakan. Terlupakan dengan apa? Dengan kesenangan, teman-teman, dengan tidak juga meninggalkan yang namanya pola makan, teman-teman ya. Jadi ketika ditanya sama keluarga itu, justru yang mengingatkan itu keluarga ketika saya mau pergi ke sana, ke sini, ke situ gitu, teman-teman ya. Keluarga bertanya, sekarang nih udah mulai keluyuran lagi, emang udah sembuh lu? Katanya gitu. Dan di situ saya baru kepalanya itu kayak macam terbentur teman-teman. Deng. Oh iya ya. Sekarang itu kan saya itu lagi sakit. Tapi kenapa ini saya bisa berbuat ini, berbuat itu, teman-teman ya, ada kesenangan gitu teman-teman ya. Akhirnya saya tersenyum sendiri. Udahlah jangan diingat-ingat, saya bilang. Sekarang lagi enak, lagi nyaman, saya bilang gitu. Akhirnya keluyuran lagi, keluyuran lagi. Nah itu teman-teman, nah makanya ketika orang-orang yang bertanya, Pak kapan mulai sembuhnya? Saya jujur ya, sampai detik ini juga nggak tahu teman-teman, gangguan yang saya alami itu sembuhnya dengan terlupakan. Terlupakan dengan apa? Karena hati dan pikiran saya itu tetap senang teman-teman. Bahkan sampai detik ini juga saya mencoba menghindari stres. Kalau seandainya ada pemikiran-pemikiran yang bikin mumet, yang bikin ruwet, saya tinggalin teman-teman ya. Itu saya sampai detik ini teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, cobalah untuk konsisten dengan metodenya teman-teman, biar kalian itu semuanya kembali nyaman lagi. Dari mulai badan-badan tidak nyaman, nanti bakalan kembali lagi teman-teman ya. Walaupun kalian sudah berobat ke sini, dipijit ini, dipijit itu, nanti juga sebetulnya bakalan membaik dengan sendirinya kalau seandainya penegangan ototnya itu tidak ada. Nah itu teman-teman, kemudian badan-badan tidak nyamannya itu akan hilang lagi kalau seandainya kalian fit lagi teman-teman. Nah makanya usahakan tetap konsisten dengan makannya, tetap konsisten dengan olahraganya gitu teman-teman, biar badan kita itu kembali fit lagi, biar kembali kayak dulu lagi gitu teman-teman, biar kita itu ya cepat sehat dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian, semoga saja videonya itu ya hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu, semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.